Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, yang saya muliakan. Ada informasi menarik yang akan saya sampaikan di dalam video kali ini, di mana ada 3 tunjangan dari 4 yang akan dicairkan di bulan Juni ini. Ya, jadi tentu Bapak Ibu akan penasaran bahwa kira-kira tunjangan apa yang akan dicairkan. Ya, jadi pantau terus, saksikan terus video ini sampai full biar Bapak Ibu tidak salah paham. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau menginformasikan bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload e-book, kemudian modul PPG, ataupun yang berkaitan dengan untuk proses belajar mengajar, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video ini. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, ada 3 tunjangan dari 4 yang akan dicairkan ya di bulan Juni ini. Dan tentu Bapak Ibu akan bertanya-tanya kira-kira tunjangan apa ini, apa saja yang akan dicairkan di bulan Juni. Ya, meskipun saya pikir dengan adanya menteri baru itu proses sebenarnya pencairan tunjangan itu bisa dilakukan per bulan gitu ya, jangan per triwulan. Apalagi banyak drama ya yang terjadi saat ini ya. Nanti akan saya bahas di next video terkait dengan tunjangan profesi yang triwulan 1. Nah, jadi ini adalah tunjangan yang sangat dinanti tentunya oleh sebagian besar teman-teman guru, di mana sekaligus nanti akan bertepatan dengan tahun ajaran baru ya. Jadi sebentar lagi kan Bapak Ibu akan masuk ke tahun ajaran baru nih. Jadi sebelum masuk tahun ajaran baru, ada informasi yang akan atau ada rezeki lah yang akan didapatkan di bulan Juni ini. Nah, apa sajakah itu? Jadi yang pertama itu adalah tunjangan profesi guru untuk yang triwulan 2. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya ini, yang triwulan 1 aja belum cair. Nah, Bapak Ibu belum tahu ini yang triwulan 1. Jadi yang triwulan 1 nanti akan saya bahas khusus di next video ya. Nah, kita bahas dulu yang ini. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sudah dapat triwulan 1-nya dalam beberapa hari ini, itu bisa masuk nih segera ke pencairan untuk yang triwulan 2-nya. Nah, jadi yang pertama dulu harus dipahami bahwa ini ada dasar hukum Permendikbud Ristek nomor 4 tahun 2025 ya, sebagai perubahan dari Permendikbud nomor 45 tahun 2023, di mana penerimanya itu adalah guru yang sudah bersertifikasi pendidik sebagai bentuk penghargaan atas profesionalismenya. Nah, waktu pencairan itu dijadwalkan pada bulan Juni ini, ya. Sebenarnya itu sudah ada beberapa daerah yang sudah cair. Nah, baik pertengahan maupun di akhir bulan Juni. Nah, di mana guru ini diminta berbagai informasi jika sudah menerima pencairan TPG. Nah, Bapak Ibu bisa ini berkomentar di kolom komentar dari video ini. Tetapi banyak ya yang sudah berkomentar di kolom komentar saya, khususnya untuk yang TPG yang SKTP-nya terbit di tanggal 6 Mei 2025 itu dalam 1-2 hari ini ternyata sudah cair gitu ya. Kalau saya perhatikan itu sejak 3 hari yang lalu ya. Iya, sejak 2 hari yang lalu itu sudah cair gitu. Nah, itu banyak yang sudah berkomentar seperti itu. Bapak Ibu bisa cek di komentar-komentar dari video YouTube saya itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gaji ke-13 ya. Saya kira kalau gaji ke-13 semua ya, baik itu di swasta maupun yang negeri, itu gaji 13 biasanya akan cair di bulan Juni. Nah, minggunya atau minggunya atau harinya ya, itu ya pokoknya selama bulan Juni itu khusus untuk yang PNS ya. PNS, kemudian di beberapa swasta itu cairnya di bulan Juni. Tetapi kalau untuk yang non-PNS, guru-guru yang non-PNS dan di Kementerian Agama kalau tidak salah, itu adalah di bulan Juli gitu. Ya Bapak Ibu, pahami dulu karena itu ada aturannya ya. Jadi dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025. Di situ kalau Bapak Ibu buka, di situ jelas bahwa untuk yang PNS itu gaji ke-13 akan dicairkan di bulan Juni, khusus untuk yang non-PNS, dan kalau tidak salah yang di kementerian lain itu di bulan Juli gitu. Nah, tetapi di beberapa swasta itu juga cair di bulan Juni
ya. Jadi swasta itu seperti apa maksudnya? Jadi misalnya kayak perguruan tinggi swasta itu ya, itu cairnya di bulan Juni gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tambahan penghasilan pegawai. Nah, ini yang banyak juga ditunggu-tunggu ya, di mana ini juga tertuang ya di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, kemudian Permendagri, Perda dan Perkada masing-masing daerah. Nah, kriteria ini diatur masing-masing daerah besarannya. Jadi masing-masing daerah itu tidak sama Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena itu tergantung dari kesanggupan daerah tersebut. Kan kita ketahui ya bahwa masing-masing daerah itu memiliki kapasitas finansial yang berbeda-beda ya, sehingga tidak bisa disamaratakan untuk semuanya. Misalnya yang daerah Jawa lebih besar dibandingkan yang di daerah-daerah yang lain. Nah, itu disesuaikan dengan kapasitasnya, disesuaikan dengan penghasilan dari masing-masing daerah. Di masing-masing Jawa itu pun juga masing-masing wilayah di Jawa itu juga berbeda-beda. Jadi tidak serta-merta semuanya akan sama seperti itu, Bapak Ibu. Ya, itu yang dulu yang harus dipahami. Kemudian statusnya itu tidak semua daerah mencairkan tunjangan penghasilan pegawai ini ya, tergantung dari kebijakan dan kemampuan keuangan daerah tersebut. Nah, bisa saja yang di daerah Jawa itu tidak mendapatkan, tetapi yang mungkin diprioritaskan itu adalah misalnya daerah-daerah yang tertinggal, itu bisa gitu ya. Nah, itu jadi itu juga yang harus dipahami. Nah, contoh misalnya ya, di Kalimantan Utara dan Batam itu sudah cair ya, nanti bisa dicek ya semacam itu. Nah, kemudian TPP yang ke-13. Nah, ini banyak sebenarnya yang ditanyakan, termasuk yang tahun 2024 ya. Kenapa yang ditanyakan 2024? Saya tidak bisa terlalu apa ya, berangan-angan atau menerka-nerka, karena sepengetahuan saya, kalau tahunnya sudah lewat, berarti masa tutup bukunya sudah selesai. Gitu. Bapak Ibu harus tahu bahwa proses masing-masing daerah itu mengajukan anggaran itu mulai Januari, kemudian akan ditransfer mungkin itu bulan April, dan proses penutupan bukunya itu di Desember. Nah, jadi kalau di tahun 2024, apakah Bapak Ibu berhak untuk berharap? Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kok saya tidak begitu yakin ya kalau akan ada TPP yang ke-13 di tahun 2024. Nah, kita berbicara saja yang tahun 2025 ini, karena memang itu juga diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 11 ya, dan Permenkeu ya. Nah, bedanya itu tidak sama dengan gaji 13 Bapak Ibu. Nah, karena ini merupakan tambahan penghasilan berbasis kebijakan daerah gitu ya. Nah, dan perlu diketahui bahwa tidak semua daerah itu mencairkan TPP yang ke-13, hanya daerah-daerah yang menerbitkan aturan lanjut yang dapat menyalurkannya. Ya, itu juga. Jadi, tidak semua daerah akan mendapatkan ini. Gitu. Nah, contohnya misalnya daerah yang sudah cair itu di Kalimantan Utara. Ya, mungkin Kalimantan itu kan salah satu daerah terkaya ya. Gitu ya, di wilayah Indonesia, juga Papua juga itu daerah terkaya. Cuma sistem pengolahan keuangannya saya tidak paham gitu. Kemudian kalau saya simpulkan, 3 tunjangan utama itu tadi adalah TPG triwulan 2, kemudian ada gaji ke-13, dan TPP itu sudah mulai cair ya, Bapak Ibu bisa cek di masing-masing daerah. Kemudian untuk TPP 13 itu masih bersifat opsional, itu tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Nah, guru itu dianjurkan aktif memantau dan melaporkan pencairan daerahnya masing-masing, serta memastikan bahwa daerah telah menerbitkan perda atau perkada yang sebagian menjadi syarat pencairan tersebut. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.